kaum muslimin sudah siap untuk berperang, walaupun belum tahu kemana mereka akan menyerang, mereka hanya mengikuti arahan Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Rasulullah menjadikan Khalid bin Walid sebagai pemimpin barisan. Rasulullah melarang Khalid melakukan apapun selain instruksi yang diberikan oleh beliau. Ketika sudah keluar kota Madinah, tiba-tiba datang 1.000 pasukan berkuda dari suku Sulaim. Mereka menyatakan keislaman dan langsung ikut berjihad bersama Nabi, sehingga jumlah pasukan muslimin dari 7.500 pasukan menjadi 8.500 pasukan. Kemudian, suku-suku lain berdatangan, menyatakan keislaman, dan ikut berperang bersama Nabi, sampailah jumlah pasukan mencapai 10.000 orang. Rasulullah membagi pasukan menjadi 5 bagian dan memposisikannya dari berbagai arah. Pasukan paling depan, kanan, kiri, tengah, dan belakang. Rasulullah mengumpulkan pasukan sesuai dengan suku masing-masing. Untuk pasukan paling depan, sebanyak 1.000 pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan Rasulullah berada pada pasukan paling tengah. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, pasukan muslimin tiba beberapa mil dari kota Mekah. Rasulullah menginstruksikan pasukan untuk beristirahat. Ketika itu, bertepatan dengan paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib, yang hendak berniat ke Madinah untuk mengikrarkan keislamannya kepada Rasulullah. Namun, tak disangka, ia bertemu dengan pasukan muslimin dalam perjalanan, sehingga ia langsung bersyahadat di hadapan Nabi, dan langsung ikut dalam peperangan. Ia adalah orang terakhir yang hijrah dari Mekkah ke Madinah. Di sisi lain, kaum musyrikin Quraisy sedang berdiskusi terkait perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin. Mereka kembali merencanakan akan mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk membahas perjanjian dengan kaum muslimin. Mereka sempat mencurigai bahwa kaum muslimin mungkin sudah mempersiapkan diri untuk menyerang mereka, karena sudah beberapa hari orang Madinah tidak ada yang ke Mekah. Karena memang semenjak Rasulullah mengetahui berita pengkhianatan itu, Rasulullah langsung memblokade kota Madinah, yaitu tidak mengizinkan orang Madinah ataupun orang luar keluar masuk kota tersebut, untuk mewanti-wanti berita yang nantinya sampai ke kota Mekah, sehingga rencana Rasulullah berjalan lancar. Setelah berdiskusi, mereka menyepakati bahwa Abu Sufyan akan pergi ke Madinah keesokan harinya. Pada malamnya, ia hendak berkeliling kota Mekah. Abu Sufyan melewati jalan yang telah dilalui Abbas, paman Rasulullah. Ia melihat seperti ada pasukan besar berkumpul, ada perkemahan dan banyak obor-obor di sekelilingnya. Abu Sufyan bertanya-tanya, siapakah pasukan besar tersebut? Di sisi lain, Abbas meminta izin kepada Rasulullah untuk masuk ke kota Mekah. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Abu Sufyan sebelum memasuki kota tersebut. Abbas memang berniat untuk menemui Abu Sufyan. Abbas memberitahu Abu Sufyan tentang pasukan kaum muslimin dan meminta Abu Sufyan untuk menyerahkan Mekah tanpa perlawanan. Abbas juga memberitahu betapa kuatnya pasukan muslimin dan mustahil bagi Quraisy untuk melawannya. Jumlah pasukan muslimin yang berkali-kali lipat dengan persiapan yang matang tentu membuat kota Makkah akan lenyap begitu saja. Karena keadaan yang mendesak dan adanya rasa takut, Abu Sufyan masuk Islam dalam keadaan masih ragu-ragu. Rasulullah pun tahu apa yang ada di benak Abu Sufyan, namun beliau tetap membiarkannya. Beliau tidak memaksa apa yang ada pada benak manusia, karena keimanan adalah hak pribadi yang tidak bisa dipaksakan. Rasulullah tetap menerima Abu Sufyan dengan tangan terbuka, menunjukkan sifat rahmat dan kasih sayang beliau. Dengan demikian, Abu Sufyan dapat merasa aman dan nyaman untuk memeluk agama Islam. Abu Sufyan lalu diperlihatkan oleh Rasulullah kekuatan pasukannya dalam berperang, dengan tujuan untuk menambah keyakinan Abu Sufyan terhadap agama Islam. Ia menyaksikan langsung kekuatan dan kedisiplinan pasukan muslimin yang luar biasa, sehingga membuatnya semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang kuat dan tidak bisa diabaikan. Pemandangan itu juga membuatnya merasa takut, karena ia menyadari bahwa kekuatan muslimin tidak bisa ditandingi oleh Quraisy. Untuk melapangkan dada Abu Sufyan dalam menerima Islam, Abbas bin Abdul Muthalib menyarankan Rasulullah untuk memberikan Abu Sufyan suatu kehormatan atau kedudukan, karena Abu Sufyan suka dihormati dan diberi kedudukan, yaitu memberikan perlindungan untuk masyarakat Mekkah. Rasulullah bersabda, "Siapapun yang memasuki rumahmu, wahai Abu Sufyan, ketika kami menyerang Mekkah, maka ia aman,
Abu Sufyan berkata, "Wahai Rasulullah, rumahku masih kecil tidak cukup untuk menampung seluruh penduduk Mekkah." Rasulullah kembali mengatakan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka ia akan aman. Abu Sufyan pun berkata, "Masjid juga belum cukup, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah kembali berkata, "Siapapun yang berdiam diri di dalam rumahnya tanpa perlawanan, maka ia aman." Mendengar itu Abu Sufyan mengiyakan. Lalu Abu Sufyan kembali ke kota Mekkah memberitahu pembesar Quraisy untuk menyerahkan Mekkah kepada kaum muslimin dan mengumumkan keseluruhan penduduk Mekkah untuk mencari perlindungan. Ia pun memberitahu tempat yang aman untuk mereka berlindung. Meski ketika itu menimbulkan perdebatan dengan pembesar Quraisy, akhirnya mereka mencari perlindungan dari pasukan muslimin. Rasulullah lalu membentuk sebuah barisan baru menjadi 4 bagian. Barisan depan, tengah, kanan dan kiri yang masing-masing memiliki pemimpin, sementara barisan paling depan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Saat sampai pada gerbang kota Mekkah, salah satu sahabat bernama Sa'ad berteriak dengan suara keras, "Inilah hari pembantaian, hari ini Allah menghinakan Quraisy." Lalu Nabi menimpali, "Hari ini adalah hari pemaafan, hari ini adalah hari kemuliaan Quraisy, karena berita dari langit bahwa Quraisy akan masuk Islam." Rasulullah lalu mengumpulkan seluruh pasukan dan menginstruksikan kaum muslimin tidak membunuh siapapun, kecuali 10 orang dari musyrikin Quraisy, yaitu Ikrimah bin Abi Jahl, karena dia punya andil membunuh 20 orang dari suku Khuza'ah, Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan, yang telah membunuh paman Rasulullah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, penulis wahyu Nabi yang sengaja masuk Islam dan murtad, Safwan bin Umayyah bin Khalf, Muqais bin Subabah, yang masuk Islam kemudian murtad, Wahsy bin Harb, yang membunuh Hamzah paman Nabi, diperintahkan oleh Hindun, Abdullah bin Khattal, Ka'ab bin Zuhair, seorang penyair yang suka menghina Rasulullah, Habbar bin Aswad, Khuwairif bin Nuqais, yang pernah mencelakakan ahli baitnya Rasulullah. Ketika itu pasukan Khalid bin Walid sempat dihadang oleh beberapa pemuda Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahl yang mencoba melawan, akan tetapi karena Rasulullah melarang untuk membunuh kecuali 10 orang yang telah disebut. Khalid mencoba memperingatkan mereka, namun mereka tetap nekat menyerang pasukan Khalid. Terpaksa Khalid membalas serangan itu, sehingga 20 orang dari pasukan pemuda Quraisy tewas, sisanya, termasuk Ikrimah dan Safwan, melarikan diri. Sementara itu, orang-orang yang telah halal dibunuh oleh Rasulullah telah melarikan diri dan bersembunyi di sekitar Mekkah. Setelah memberikan instruksi, Rasulullah kemudian mendekati Ka'bah, menundukkan kepala, tanda tawadhu dengan melantunkan membaca surah Al-Fat. Rasulullah kemudian tawaf dengan dikelilingi pasukan muslimin yang melindunginya. Kemudian pasukan muslimin menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di kota tersebut, terutama yang ada di wilayah Ka'bah. Setelah umat Islam berhasil menaklukkan Mekkah, maka kota tersebut sudah berada di tangan kaum muslimin. Dan setelahnya banyak dari orang-orang Quraisy yang masuk Islam, termasuk dari 10 orang yang dihalalkan untuk dibunuh. Dan dari orang-orang tersebut yang terbunuh hanya 2 orang, yaitu Habbar bin Aswad dan Abdullah bin Khattal.